Selamat pagi sedulur. Saya hari ini berada di sebuah rumah teman dekat, dan apa yang mau saya perlihatkan sebenarnya adalah bahwa pada akhirnya setiap upaya manusia itu adalah menghasilkan atau mencari uang untuk beragam kebutuhan. Tetapi di luar itu ada warga, ada ibu, ada teman, ada siapapun yang kreatif memanfaatkan satu waktu, nilai waktu, sisa waktu luang, kedua ruang, menata ruang yang sempit menjadi sebuah potensi, ketiga memanfaatkan limbah rumah tangga yang relatif bisa diolah jadi pupuk, bisa diolah juga jadi pakan, yang keempat melihat nilai pasar, di mana ketika kegiatan itu berbau ekonomi maka dia akan menghasilkan yang namanya uang atau pendapatan. Yang kelima itu adalah menjadi hiburan, ketika itu menjadi sebuah tindakan-tindakan kreatif dan juga menjadi sebuah edukasi maupun informasi. Nah, pagi ini kita mau melihat bagaimana upaya seorang ibu rumah tangga yang bekerja ya, tetapi masih punya sisa waktu. Dari nilai 5 poin tadi, dia menggunakan kreativitasnya, kegiatannya untuk bisa menghasilkan duit dengan memanfaatkan ruang untuk memelihara ayam. Ini dia faktanya, ini dia ceritanya. Nah, bagi ibu-ibu yang ingin merealisasi ini bisa dilakukan, karena ini rumah, ini perhatikan, ini rumah dan itu lingkungan rumah, dan relatif ini sudah baru dilakukan sekitar belum 1 tahun, tapi tingkat keberhasilan pencapaiannya sudah mulai. Saya akan masuk ke dalam. Inilah faktanya sedulur. Di sebuah ruangan terbatas ya, kamar yang tidak fungsional karena anak-anak sudah besar, dan kemudian hanya tinggal suami dan istri, dan dua-duanya masih punya aktivitas rutin, masih bekerja, memanfaatkan ruangan 3 kali 3,5 ini. Nah, apa yang dilakukan sedulur ketika 4 nilai tadi itu ada dalam pikiran kewirausahaan seseorang, maka akhirnya dibelilah sepasang ayam, 1 babon, 1 pamacek. Sudah darah, sudah jejalon. Nah, dimulai dengan 1 kandang ya, ini 1 kandang. Lalu ayamnya bertelur. Nah, karena niatnya memang agak motif ekonomi, maka ditambah babon lanjutan. Nah, akhirnya inilah prosesnya. 1 babon bertelur menghasilkan anakan. 1 bulan setelah dipelihara, sudah memberikan telur. Dierami 21 hari akhirnya menetas. Anak kan 8, dipelihara oleh induknya 10 hari baru dilepas. Anakan 8 dipelihara dengan tekun, dengan pakan alternatif yang bagus, bertambah besar.
Indukan kemudian digabung lagi dengan pacek. Dan pada akhirnya bertelur lagi. Dalam waktu 2 bulan saja induk awal sudah bertelur. Anakan 8 dipelihara dengan tingkat kematian 0. Karena memang meskipun kandang dalam ruangan tertutup, tetapi ini diberikan terang ya, supaya sinar masuk. Diberikan ventilasi udara supaya ada siklus udara. Lalu diberikan ini alas supaya kotoran ayam juga itu bisa menyatu dan pada akhirnya ayam juga bisa senang ngais-ngais. Artinya Ibu Indrawati bersama suami Pak Dedi mencoba merekonstruksi bagaimana lingkungan ayam dalam ruangan yang terbatas bisa memberikan hasil yang positif. 8 ekor ayam anakan dipelihara. Anakan ayam yang dihasilkan dipelihara secara teliti, secara tekun, dengan mengantisipasi beragam potensi, yaitu tingginya tingkat dingin udara, angin, itu dihindari, diberikan alat pemanas. Ini alhamdulillah anakan ayam tumbuh sehat-sehat. Jadi 2,5 bulan kemudian indukan awal itu sudah menetas kembali. Sementara induk awal itu sudah anakan dipelihara tambah besar. Terus berkembang. Artinya 3,5 bulan atau 4 bulan kemudian indukan itu sudah menetaskan anaknya lagi. Lalu anakan dipelihara dengan pakan-pakan racikan, pakan-pakan yang berkualitas, dan pada akhirnya anakan bertumbuh besar, berkembang, sehingga jumlah ayam yang dipelihara yang tadinya hanya 2 ditambah lagi beli 2 dicampur dengan pemacek pertama, akhirnya dalam 6 bulan anakan ayam sudah hampir berjumlah 20 ekor. Demikian ini. Artinya apa? Kebutuhan untuk mengkonsumsi daging itu sudah tersedia, baik pada masa awal puasa yang akan menjelang, pada masa lebaran dibutuhkan daging, atau mungkin juga pada akhir tahun, dan sehingga tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli ayam. Dari cerita Pak Dedi dan Bu Hindra, ini telur sudah dikonsumsi. Misal dari 8 dikonsumsi 2, lalu 6 dierami. Lalu kemudian ayam-ayam jagonya juga sudah ada yang terjual. Demikian juga beberapa ekor ayam jago yang tidak berpotensi untuk menjadi jago unggulan sudah dijual atau dikonsumsi keluarga. Artinya apa? Kreativitas memanfaatkan ruang, waktu, itu juga akan menentukan besaran nilai tabungan yang kita peroleh. Jadi seperti saya bilang, budidaya ayam itu adalah menabung.
Dan ini kalau dilihat, ini nilai tabungan dalam waktu hampir 1 tahun, ini sudah 5 kali atau 8 kali lipat dari nilai awal babon dan paket yang ada. Jadi para ibu-ibu atau siapapun bisa memulai melihara ayam dengan pola demikian ini. Di ruang terbatas dalam kamar, memang dengan konsekuensi kita harus menikmati bau atau wewangian kotoran ayam. Tetapi pada dasarnya itu adalah bagian dari bagaimana kita menyikapi situasi yang ada untuk tujuan dan maksud positif. Nah, perhatikan ini babonnya juga babon-babon besar ini. Babon-babon super. Dan ini boleh dikatakan ya, kalau dikembangbiakkan dengan lokasi yang lebih luas dan lokasi yang lebih kondusif, alami, ini sebenarnya sudah berpotensi melipat gandakan nilai tabungan menjadi sebuah peternakan kecil-kecilan skala rumahan. Yang jelas memang ini budidaya ayam skala rumahan di dalam rumah. Ini nilai tambah ekonomi tergantung cara kita melihat beragam potensi yang bisa dimaksimalkan guna mendapatkan nilai manfaat atau nilai ekonomi tanpa harus mengeluarkan duit pada 4 momen penting dalam masa 1 tahun. Jadi kalau rumah dalam atau budidaya ayam dalam rumah mungkin itu jarang. Kalau budidaya ayam skala rumahan di samping rumah, di luar kandang, ya itu adalah hal yang umum. Jumlah babon indukan yang kita pelihara dengan 1 pamacek saja itu akan melipat gandakan nilai tabungan kita dalam budidaya ayam itu sendiri. Karena angka pengganda dan angka pengali pertumbuhan nilai ekonominya adalah pada indukan. Demikian sedulur sekilas cerita tentang sifat dan mental serta karakter kewirausahaan dari Pak Dedi dan Ibu Hendrawati yang memanfaatkan satu ruangan di dalam rumah untuk budidaya ayam. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam menggali potensi, baik potensi diri maupun potensi di luar lingkungan kita. Sehat selalu, salam sejahtera.